Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi dengan Ustadz yang baik hati ini. Semoga anak-anakku semuanya di rumah sehat dan semangat untuk belajarnya. Walaupun kita masih dihadapi dengan pandemi, jangan sampai belajarnya menjadi malas-malasan. Di sini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 7 IPS subtema 2. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 WIB telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun, yang pertama pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mowardi. Nah, inilah teks proklamasi anak-anakku semuanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda itu sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putri dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Dumai, sekarang kantor berita Antara, Sahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Wahidin P. Paliniwin. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wush untuk segera disiarkan melalui radio.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Sore Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Proklamator Indonesia. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikan Insinyur Soekarno. Yang pertama, Indische School atau IS di Tulung Agung. Yang kedua, Legine School ELS Mojokerto, Jawa Timur. Yang selanjutnya, Hogini Burger School atau HBS Surabaya. Yang terakhir yaitu Technische Hogiri School atau THS atau disebut dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB untuk saat ini, yaitu berada di Bandung, Jawa Barat. Proklamator Indonesia. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI pada tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikan yaitu yang pertama Europeisi Ligiri School atau ELS Bukit Tinggi. Yang kedua Miriut Hybrid Ligiri Anderswich atau Mulo di Padang. Yang selanjutnya Handels Middlesbrough School atau HMS di Jakarta. Proses pembentukan NKRI. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Cukup sekian dari Ustadz untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.